Jangan lupa klik subscribe, share dan komen. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya sedang berada di sebuah kantor LVRI, yaitu Legion Veteran Republik Indonesia. Nah, kantor ini berada di Kabupaten Asahan. Saya akan menemui salah satu ketua dari LVRI ini, sobat. Nah, saya akan bercerita dan menanyakan bagaimana perjuangannya. Mari ikuti terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Nah, di sini saya sudah bertemu dengan Ketua LPRI di Kabupaten Asahan, yaitu Pak siapa namanya, Pak? Lasam Marta Dinata. Jadi ya. yang lainnya Lasam M aja lah. Usia sekarang udah berapa, Pak? Usia saya lahiran 14 November 1928 di Jawa Tengah. Itulah. Udah sekarang usianya berapa itu kalau dihitung? November 94 barangkali, kalau nggak salah. Oh ya, Pak. Jadi bisa diceritakan, Pak, perjuangannya dulu di wilayah mana dulu, Pak? Saya pertama waktu pesindo di daerah Kisaran ini. Oh, di kisaran ini, Pak. Di Kisaran sebagai pesindo. Ya, dulu bisa diceritakan, Pak, itu perjuangannya bagaimana, Pak? Apakah mengusir Belanda yang ada di Asahan atau gimana itu, Pak? Bisa diceritakan? Kalau perjuangan yang saya lakoni antara lain di daerah markas Tinggi Raja, waktu pesindo. Sudah itu datangnya Belanda kemari pada akhir Juli 47. Kami menyeberang ke daerah Republik melalui Buntu Pane, Bandar Pasir Mandoge, terus menyeberang ke daerah Bandar Pulau. Begitulah. Di sana lah disatukan jadi pimpinan TRI pada waktu itu. Jadi satu, jadi pesindo semuanya dilebur menjadi TRI. Di bawah pimpinan Manap Lubis. Namun demikian, masalah pelaksanaan perang dipimpin oleh ketua pesindonya juga. Dan pada waktu itu, ketua pesindonya di sini BV Turangan. Kalau menurut informasinya dulu orang Manado lah begitu. Bersama Pak Mansur dari Medan. Sudah itu tambah lagi Muhammad Ginting. Ya mungkin ada tanah karo barangkali. Mereka bekas apa saya tidak mengetahui. Jadi Pak, kalau boleh tahu kronologis Belandanya itu datang itu Bapak masih ingat, Pak? Bagaimana mereka datang kemari dan ingin menguasai wilayah mana tadi Tinggi Raja, Pak? Ya. Begini, secara kebetulan waktu itu kan kami sudah mengadakan latihan pesindo. Tahu-taunya Belanda di akhir Juli lah yang gampangnya ngomong itu. Datanglah tentara Belanda kemari, bro. Jadi semuanya berkumpul lah yang masih ada masuk ke Tinggi Raja. Di sana pertempuran terjadi di daerah Tinggi Raja, kemudian di kampung Buntu Pagar, Buntu apa agak lupa. Terus menyeberang ke daerah Bandar Pulau lah yang biasa. Bandar Pulau kan dekat saja itu. Di sanalah semua itu dilebur menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, kan begitu. Nah, kemudian tentunya sudah gitu ya di bawah pimpinan Manap Lubis. Namun dalam pelaksanaan perintah dan perang masih diasuh oleh ketua pesindo. Ya tadi yang saya katakan tadi, satu ketuanya BV Turangan, sudah itu waktu kan belum ada pangkat, hanya Mansur, orang dari Medan, pemuda dari Medan. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Ginting. Itulah pimpinan kami kenal. Teman-teman yang ke sana, kalau dari Rawang itu cuma 3. Siapa aja itu, Pak? Pak Lasam sendiri, Sumber Sugondo,
Tas Sleman. Oh. Nah, itulah. Jadi Pak, pada waktu itu perlawanan apa itu yang dilakukan waktu Belanda datang? Atau sempat terjadi pertempuran atau tidak? Ya jadilah, namanya pun berhadapan-hadapan. Oh. Yang paling gampang diingat waktu Belanda masuk ke daerah Pulau Mandi. Iya, iya. Kalau saya ingat ya, bahwa Belanda itu masuk kemari hanya merebut tanah-tanah perkebunannya. Wilayah-wilayah. Wilayah bekas perkebunannya lah gitu. Jadi bentuk perlawanannya pada waktu itu gimana itu Pak? Kalau yang di Pulau Mandi ini, yang ini di apa ini di daerah dekat Titi. Belanda begitu kembali dari daerah Pulau Mandi, itulah diadakan perlawanan. Oh. Tadi kata mencari waktu-waktu yang pas, waktu dia masuk ke daerah Republik, ya biarin aja. Barulah malam diadakanlah pencegatan lah begitu. Oh, itu sempat ada korban atau gimana Pak pada waktu itu Pak? Ada korban. Yang saya ingat itu ya, secara ingat aja dulu nanti karena tidak tertulis udah lama bener nih. Iya betul. Itu namanya lupa siapa, tapi anak guru saya kebetulan Pak Guru Ulong, pemuda pesindolan dia itu dari daerah Kisaran. Jadi itulah salah satu di antaranya yang jadi korban. Udah itu kan buyar yang masih hidup nyebrang ke daerah Republik. Jadi mereka Belanda pakai tembak, sementara pasukan Bapak pakai apa senjatanya pada waktu itu? Senjatanya ya boleh dibilang kan ada senjata Jepang. Dengan kebijaksanaannya pimpinan daerah, apakah dapat dengan damai dapat, tapi harus dimulai dengan peperangan dengan Jepang. Itu ada pakai bambu runcing juga Pak pada waktu itu Pak? Kalau dalam latihan ada bambu runcing, tapi dalam menghadapi Belanda pakai bedil dong. Harus biar seimbang ya Pak. Itu tahun berapa seingat Bapak pada waktu itu Pak? Itulah pada aksi kedua itu kan 47. 47 itu 47 bulan Juni kalau nggak salah. Saya masih ingat memperingati hari kemerdekaan yang entah keberapa, 47 akhir, kemudian 48 bulan 8. Ya kan sudah memperingati. Nah, kami memperingati 17 Agustus itu di daerah Pulau Mandi ke bawah. Kok lupa namanya itu. Ada sebuah lapangan di sana itu. Nanti saya ingat itu kan. Itulah di daerah lupa nanti. Tapi ada satu pekan begitu. Itulah untuk memperingati 17 Agustus di daerah itu. Dari dalam keadaan perang, bagaimanapun diperingati. Sipinggan, ya Allah lupa aku. Daerah Sipinggan. Itu di sana ada lapangan, diperingatilah. Oleh karena pada waktu itu saya kebetulan bekas hehu, ya apa masalah ini, tapi masih campur aduk. Jadi Pak, teringatnya itu terjadi peperangan ya kan? Jadi kebetulan Belanda kalah lalu pergi atau gimana pada waktu itu Pak? Dia itu kembali ke daerah Kebunut. Oh, Kebunut ya. Kembali ke Bunut. Itulah. Ya namanya juga mereka itu kan merebut kembali. Diadakan perlawanan, ya dia juga. Tapi nggak sempat menguasai wilayah yang waktu Pulau Mandi itu. Di Pulau Mandi, belum sempat ya. Pendek kata daerah Buntu Pane, Bandar Pasir Mandoge, naik ke sana berang sungai, itu daerah Republik. Iya. Jadi selanjutnya Pak, bisa diceritakan sedikit bagaimana sejarah Rawang dulu Pak. Oh, Rawang. Dulu masih bersatu dengan Kecamatan Meranti ya Pak ya kan kalau nggak salah. Kecamatannya masih di Kisaran. Oh dulu ya Pak. Secara kebetulan tahun 65 sampai 75 awal saya jadi kepala desa. Jadi masalah itu ya agak hafal. Ya Pak. Jadi kenapa bisa namanya Rawang Pancarga, kan sedikit banyaknya Bapak mengetahui sejarah. Bagaimana Rawang itu bisa diceritakan Pak? Jadi setelah berkembang begitu lebar dan penduduk begitu banyak, maka di Rawang Kisaran ini lahirlah dulu Kecamatan Meranti. Iya benar. Maka para veteran yang di daerah ini Kisaran ini, yang arah utara, itulah Maran Meranti. Artinya markas ranting Meranti. Oh iya.
yang secara kebetulan saya jadi sekretarisnya. Begitulah. Jadi berkembang masih Meranti, saya sebagai sekretaris Meranti, dan pimpinannya adalah Pak siapa itu namanya kok kok lupa ya namanya ya, lupa. Itu Pak yang pernah juga sering ketemu kita. Marganya siapa ya? Lupa, nanti sebentar saya mengingat nanti. Itulah dalam perkembangan dalam awal veteran, duduk di veteran. Jadi secara kebetulan pada waktu zamannya Pak Haji Abdul Manan Simatupang, bapaknya Tuan Gama, nah itu saya sudah jadi kepala desa. Sempat berapa periode pada waktu itu, Pak? Sampai hampir 10 tahun kok, 1965 sampai 19, tapi awal 75 sudah akhir lah gitu. Jadi 2 periode lah katakan kan, itu jadi kepala desa. Jadi tadi masalah perkembangan wilayah setelah ini tadi sebelumnya kan adalah kecamatan Kisaran. Kemudian di zaman berikutnya menjadi belah 2 kecamatan Meranti. Yang berikutnya tahun berapa juga saya lupa, menjadilah kecamatan Rawang Panca Arga. Begitulah ceritanya. Jadi Pak, nama Rawang Panca Arga itu sendiri Bapak tahu seluk beluknya, Pak? Tahu dong. Bisa diceritakan, Pak, biar agak sedikit mengetahui itu, Pak. Dulu Rawang ini ada Rawang Panca Arga, ada Rawang Baru, ada Rawang Lama, ya. Semuanya itu dulu waktu kecamatannya berada di Kisaran, di sana hanya Rawang Lama tok. Oh, Rawang Lama ya, Pak. Sudah itu setelah kita merdeka dibelah lagi ada Rawang Baru. Itu yang nama kepala desanya Pak Dulyadi. Karena pada waktu itu saya sudah sekretaris kepala desa, gitulah. Jadi saya berkembang dengan Pak Dulyadi. Itu Rawang Baru. Kemudian tahun 65 ada perkembangan, ada Rawang Pasar 4. Saya kepala sekolah. Iya, betul, Pak. Jadi Rawang Baru, Rawang Lama, Rawang Pasar 4, ada lagi Rawang Pasar 6. Kamu Bunga ada 7 kecamatan. Ya 7 desa lah ya. 7 desa sana. Maka terjadilah Rawang Panca Arga. Itulah ceritanya. Jadi orang-orang yang berperan pada waktu itu, Pak, tokoh-tokohnya termasuk siapa aja tuh, Pak, dulu, Pak? Waktu zaman perang, orang Rawang aja lah saya yang selalu tahu. Tentu saya sendiri. Iya, Pak. Bekas Heho. Udah itu Pak Tasleman, Sumber Sugondo. Udah itu yang pernah dikirim ke daerah apa itu ya, Pak Juwari. Itulah ingat saya 4 orang, mereka itu yang mendapat penghargaan dari Heho. Begitu 4 orang sekarang sudah nggak ada semuanya. Karena di antaranya salah satu tuh namanya Pak Juwari pernah dikirim ke daerah jajahan Prancis itu mana itu? Alah sebelah. Ini Malaysia, ini di sini Thailand apa ya? Saya agak lupa lah orang negeri. Itulah yang pernah dikirim ke sana. Kalau kami yang Heho itu ya di sini aja. Termasuk ada dulu sini Pak Suparman, guru laman siswa. Itu kan di luar saja lah ya. Tapi dia Heho. Begitulah. Jadi akhirnya jadi Heho beralih kepada Laskar tadi. Pak Lason termasuk paling jago. Dulu pada masa itu, Pak, camatnya siapa, Pak? Waktu camat yang mana ya kira-kira? Camat Rawang Panca Arga yang pertama dulu. Yang pertama itu saya lupa namanya, cuman dia tuh waktu sekretaris Rawang Meranti. Menjadilah camat di sana untuk sementara. Kemudian berikutnya yang sekarang aja saya juga lupa tahu dari marga siapa ya, lupa juga yang sekarang. Jadi itulah di Rawang itu begitulah perkembangannya. Cuman kalau satu-satu saya agak lupa yang terakhir di sana, yang ini masa-masa sekarang ini sebelum ini Pak Ramadan Nasution antara lain.
Karena yang saya dengar Pak, untuk pengambilan nama Rawang sendiri itu katanya dulu itu Rawang itu rawa-rawa gitu Pak. Benar itu Pak? Begini, Rawang sewaktu zaman Belanda itu kebanyakan banyak nama lubuk-lubuk, lubuk patok, kemudian sana daerah Payabamban, jelas dari nama itu memang Rawang-rawa, rawa-rawa lah. Itu pada waktu zaman Belanda dulu, sebelum perang sama Belanda, itu semuanya dari yang sekarang namanya Rawang Panca-Arga, itu namanya Rawang Lama. Di bawah pimpinan zaman Belanda dulu, namanya, kok saya lupa ya, yang lupa saya ingat apa nanti ya. Itu berikutnya, setelah Jepang menyerah, Pak Suwandi lah yang dulunya Rawang pertama namanya Pak Taslim. Itu masih Rawang Lama. Kemudian sekretarisnya itu Pak Suwandi. Pak Taslim lengser, kemudian ganti Pak Suwandi. Sekretarisnya Pak Lasam gitulah ceritanya. Itu pun terjadi setelah perang kemerdekaan. Yaitu pada tahun 50-an lah katakan. Kan kembali semua pada 27 Desember 49 akhir perang. Kan terus konferensi meja bundar. Saya termasuk aktif waktu itu, pernah menjadi sekretaris Front Nasional. Jadi ngikuti terus di bidang negara kita inilah. Jadi sempat kepala sekolah di sekolah taman siswa ya? Pernah. Itu tahun-tahun berapa Pak? Dulu ya. Saya dulu waktu ini asal mulanya lah ya. Tahun 1900 sebelum datang Belanda menyerang kok. Itu tahun 64 kalau nggak salah. Saya sebagai pendiri taman siswa. Itulah di samping sebagai sekretaris desa, yang ketuanya itu Pak Suwandi, ketua yayasannya, ya saya langsung jadi guru di taman siswa. Sampai tahun tadi kok tanggal di situ sejarahnya. Sampai tahun 65 saya berhenti karena masuk jadi kepala desa gitu. Jadi ketua yayasan di samping kepala desa jadi ketua yayasan atau ketua perguruan di taman siswa sampai tahun 75 kalau nggak salah. Selama kepala desa itu ya ditugas kepada orang lain lah, namun masih dipakai. Itulah jadi ketua perguruan. Asalnya begini. Waktu Front Nasional masih bergerak, dulu kan sini ada negara NST, negara Sumatera Timur. Jadi untuk membuatkan itu Front Nasional masih berlaku. Yang kebetulan saya menjadi sekretarisnya di daerah Ranting sana. Ya ikut bergelimang terus. Berjumpa sama Kartoprojo, orang Medan. Back to head katanya. Artinya kembali ke tempat, tapi saya kurang guru. Jadi saya mengikutilah ke Jogja sekolah guru. Lumayan juga. Sekarang udah berapa tadi Pak usia? 94 kalau ini. Alhamdulillah masih sehat ya teman-teman. Bapak Alasam di usia yang saat ini, saya mendoakan semoga sehat. Amin. Murah rezeki, panjang umur. Jadi Pak, terakhir Pak, ada pesan-pesan untuk generasi muda saat ini lah Pak, atau khususnya di Kabupaten Asahan Pak. Memang itu paling penting. Kita kan istilahnya ada generasi penerus. Kalau di veteran ada itu namanya PPM, anak veteran yang bernama persatuannya Pemuda Pancamarga. Itulah yang harus jadi penerus. Karena apa? Menurut pengalaman ya, pada masa-masa itu pun waktu komunis garang, itu sudah disimpangkan. Antara lain, pimpinan komunis juga mengatakan Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Padahal Pancasila ini kan dasar negara, tapi dengan begitu halusnya orang komunis mengatakan Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Kita udah semua bersatu.
pada satu waktu juga akan berubah. Apakah ini Pancasila atau bagaimana? Itu dari pihak komunis. Itu harus hati-hati dong. Jangan sampai grogoti. Ya ujungnya jelas kita sebagai manusia yang religius beragama kan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 5 jelas. Semua manusia mengatakan satu berketuhanan Maha Esa apapun agamanya. Kan begitu. Jelas kita manusia beragama. Lah kok komunis mengatakan begitu. 48 terjadi pemberontakan di Madiun. Itu dalam sejarah umum udah tahu lah itu. 65 terjadi GTG SPKI. Paling licik ini orang komunis. Pertama mengatakan bahwa Pancasila ada pemersatu bangsa. Udah bersatu, negaranya boleh berubah. Lah kalau kita berubah menjadi komunis jadi apa? Kan melupakan para pendahulunya. Jadi baik pun di veteran itu ya, yang kebetulan begini itu anunya, sabta marganya. Satu, kami veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang senantiasa siap sedia menjadi penegak dan membela, jadi siap sedia menjadi penegak dan siap, saya ulangi lah ya, ini nggak ada yang. Dalam Pancamarga jelaskan, kami veteran Republik Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang senantiasa siap sedia menjadi penegak. Kami udah jadi penegak dulu, karena ikut membidani Republik ini. Berikutnya jadi pembela. Jadi pembela itulah sejak perang udah merdeka 49 habis, ada lagi perang Trikora di merebut Irian. Udah itu ada lagi perang Dwikora yang enak dikenal. Anaknya Pak Matupang itu ada yang namanya Topan Gama. Itu kan Topan Ganyang Malaysia. Konon begitu dinamakan. Itulah veteran yang pembela. Udah itu ada lagi pembela waktu perang dengan Timur Leste ya sekarang. Itu Timur Leste kan pernah menjadi provinsi yang ke-27. Katakanlah zaman Pak Harto enaknya supaya gampang dikenal. Veteran-veteran yang ke sana juga ada jadi veteran yang namanya veteran Seroja. Satu lagi, semua tentara yang pernah dikirim ke Timur Tengah ini kembali menjadi veteran perdamaian. Inilah yang menjadi orang tidak mengenal, antara lain ya. Pak Lasam katanya, apa? Pak Suheri itu 45 belum lahir, lah kok jadi veteran? Oh, veteran begini itu. Jadi veteran ada veteran penegak yang usia dengan saya, ada veteran pembela, yaitu zamannya mulai Trikora, Dwikora, dan Seroja. Nah sekarang ada lagi veteran yang dari Timur Tengah, dari PBB dulu. Orang-orangnya masih muda. Ini orang karena nggak kenal Pak Lasam. Itu dulu sampai 45 belum lahir. Kok jadi veteran? Kapan perangnya? Saya jelaskan. Untungnya aja lah ya. Saya terus terang aja pernah jadi guru taman siswa. Jadi ajaran Ki Hajar itu tetap kami pegang. Pimpinan harus mempunyai trilogi kepemimpinan. Ing Ngarso Tung Sulodo, ing Madya Mangkarsa, Tuturi Handayani. Saya udah tua begini, paling bisa jadi pimpinan pun Tuturi Handayani lah. Di belakang mengawasi. Nah, inilah. Kemarin pun di Mada dibicarakan. Pak Lasman yang paling tua di Asan. Iya Pak, memang iya kan. Tahu bagaimana. Sejak lengsernya Orde Baru, pemudanya nggak pernah ditatar penataran P4. Kan benar. Kalau ini dilupakan, bagaimana masa depan kita? Kan sudah remeng-remeng. Sejarah itu harus tetap diingat ya Pak. Ya harapan saya
walaupun saya ada Tuturi Handayani di belakang tadi mengawasi, maka tadi saya katakan pada Samsul di sana, 30 tahun ini veteran yang ini. Sejak tahun 1992 sampai dengan Oktober 2025, ganti salah Pak Lasam namanya. 2020, 2025, 2015, 16, ya tahun 2021 lengserlah pendahulu kami. Oh iya. Namanya Pak Pasaribu. Walaupun belum pertama ketuanya adalah Bapak H.A.E. Lubis, yaitu Haji Anwar Effendi Lubis. Ladangnya branding sama saya, kenalnya akrab. Bentar. Jadi Pak, yang terakhir pesan-pesan untuk generasi sekarang itu Pak, apa itu Pak? Kira-kira? Kesan atau bagaimana ya? Iya, pesan untuk Pesan tadi pesan sudah saya sampaikan kan, saya ulangi juga boleh. Iya. Pesan Bung Karno mengatakan jas merah dari Makassar. Jangan sekali-kali melupakan sejarah jika ingin jadi bangsa yang berjiwa besar. Kalau orang besar banyak sekarang, tapi jiwanya kan nggak tahu lah jiwanya. Kita jangan melupakan sejarah kan Pak, karena kita lahir dari sejarah juga ya Pak. Iya Pak. Kalau boleh dikatakan secara tegas lah ya, bahwa pada zaman awal perang TNI AD, TNI AU, TNI AL kan belum ada. Masing-masing dari yang Jepang bekasnya itu, Heiho, menjadilah bersatu di sana peta pembela tanah air kan begitu anunya. Barulah lahir laskar-laskar setelah penyerahan kedaulatan tahun 50 lah katakanlah ya, kan jadi negara Republik Indonesia Serikat. Hadis itu kan sampai dengan sekarang ya ini yang perlu kita ingat, Belanda tidak mengakui proklamasi 17/8/1945. Tandanya mana? Tengernya kalau orang Jawa bilang. Sampai dengan sekarang Republik kita ini belum ada duta besar Belanda ke Indonesia. Sebaliknya kan itu juga. Karena dia itu menyerahkan kepada negara Republik Indonesia Serikat. RIS lah dulu ya. Yang itu tentara kan campur aduk. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Jepang. Itulah. Jadi setelah 5 Oktober dijadikan satu, ada TNI. Kebetulan saya paling tua di ASEAN ini, jadi ketua Legum Veteran inilah anunya. Kesan jadi pesan, ya nama juga manusia punya dua, punya benar dan salah, silap dan sebagainya. Ya mungkin di antara zaman ada yang silap, ada yang salah, itu biarin aja lah. Tapi kita perlu memperbaikinya. Ya, saya sebagai orang tua yang paling tua di ASEAN ini, tinggal satu yang bisa saya laksanakan. Tuturi Handayani di belakang mengawasi kan gitu. Kalau Ing Harso Sungtolodo, Pak Kemendan sama Pak Bupati lah. Itulah. Jadi harapan tentunya kan. Harapan itu jangan sampai lah melupakan sejarah. Betul. Kita udah pas kok. Pancasila. Tinggal satu yang belum terisi. Apa itu Pak? Mau tahu? Iya. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukannya apa ya? Bukannya menyenggak, tapi satu, Tuhan Maha Esa, udah pas kita bertuhan. Ahad lagi Tuhannya. Kedua, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini sudah menjadi manusia yang adil dan beradab. Tapi datang HAM, ada juga kewalahannya. Mau tahu kewalahannya? Di bidang pendidikan. Saya sebagai seorang guru pernah, baru begini aja orang tuanya datang. Wah, aku yang langsung makan sandang, bapak aja yang sekarang sampai guru terlandi aja. Kalau begitu terus, rupanya orang tuanya kan buta huruf. Wah, memang nggak berpendidikan loh. Dibawa pulang, pindah ke sekolah lain. Waktu itu saya mengajar di Sanawiyah. Pindah ke mereka ya sekolahnya. Itulah masalah ini di bidang pendidikan ini. Kita sudah jadi manusia yang adil dan beradab, bukan manusia biadab. Kalau itu diamalkan kan sudah baik.
bidang pendidikan bagaimana, melanjutkan hidup ini bagaimana, kan sudah ada. Udah itu apalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itu urusan ketua partai lah sekarang ya. Yang satu lagi apa itu Persatuan Indonesia. Itu udah terisi semuanya. Cuman satu ini tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih remeng-remeng. Ini tengeri bagaimana? Kalau ada yang namanya sembako, rebutan ini. Ini nyata ini, tapi Jakarta, sini enggak. Iya, sini nggak ada. Jakarta. Semua pakai jilbab. Kenapa kali yang melaratlah umat Islam ini? Itulah kesan Bapak sebagai Tugu Handayani. Untung di Jakarta. Coba ada yang namanya sembako itu. Semua berjilbab menggendong anak. Rebutan kayak kere orang Jawa bilang. Itulah satu itu. Andai kata ya, katakan tadi keadilan sosial. Artinya ya masalah rezeki kan terhitung dengan rezeki kan. Pimpinan dengan bawahannya beda dong. Beda gajinya begitu. Oke, Pak. Jadi mungkin itu pesan-pesan Bapak untuk generasi saat ini, Pak ya. Oke, Pak. Jadi terima kasih Pak atas wawancara dan waktunya, Pak. Kami doakan, saya doakan semoga Bapak murah rezeki, sehat selalu, banyak umur ya, Pak. Ya, Pak. Oke, teman-teman. Jadi gitulah cerita dari Bapak Lasam, Ketua Veteran Kabupaten Asahan. Semoga kita semua jangan pernah melupakan sejarah ya, Pak ya. Oke, Pak. Kurang lebihnya terima kasih ya, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan saya maafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.